Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keteladanan sahabat Abu Bakar. Pertama, biografi singkat Abu Bakar. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Panggilan dan gelar. Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atik dan As-Siddiq. Gelar yang disandang oleh Abu Bakar memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik atau cerah dan bersih. Adapun gelar As-Siddiq karena dua hal. Pertama, sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Kedua, ia digelari As-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Kelahiran. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Makkah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakar. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair, sedangkan ayahnya bernama Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Keteladanan. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi sahabatnya. Sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Setelah masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa seluruh harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasul. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah SAW menjadi terkejut lalu berkata kepadanya, "Hai sahabatku yang budiman, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan engkau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Pertanyaan Rasulullah SAW itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tenang sambil tersenyum, ujarnya, "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul-Nya." Kisah menakjubkan. Ketika Abu Bakar memeluk Islam, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Uspuri menceritakan kisah keislaman Abu Bakar dalam hadis ke-6 kitab Al-Mawaiz Al-Uspuriyah atau nasihat-nasihat ringan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Adapun sebab keislaman beliau adalah setelah bermimpi di Syam. Dalam mimpinya, beliau melihat matahari dan bulan dalam pangkuannya. Kemudian, beliau mengambil keduanya dengan tangan, didekap di dadanya, dan memakaikan jubahnya kepada keduanya. Beliau pergi ke rahib Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi itu. Lalu Rabi berkata, "Pada masamu akan keluar lelaki dari Hasyim namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hasyim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi. Dan engkau akan masuk dalam Islamnya, engkau akan menjadi menterinya dan khalifah setelahnya. Inilah takbir mimpimu." Kemudian dia berkata, "Aku mendapati perangai dan sifatnya di Taurat, Injil, dan Zabur, dan sesungguhnya
Aku telah masuk Islam baginya, dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.